Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pajak dan konco pajak, kembali lagi dengan saya Rohmat Latif di acara BKD Podcast. Kali ini saya tidak hanya sendirian, tapi saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pak Denny Hendrawan, Sarjana Teknologi Pertanian, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKD Kabupaten Karanganyar. Langsung saja kita bersama dengan beliau. Halo Pak Denny, apa kabar? Halo, selamat sore. Terima kasih atas undangannya, Mas Latif. Ya, siap Pak Denny. Sehat ini Bapak? Sehat, Alhamdulillah bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih doanya ini. Siap, teman-teman ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke Pak Denny, kali ini kita sudah bertatap muka di sini dan tentunya dalam nuansa yang sangat bersemangat dan juga dengan kesehatan kita. Dan kita di sini nanti akan membahas terkait dengan perbendaharaan dan kas daerah. Oke, Pak Denny, di sini saya ingin bertanya nih kepada Pak Denny buat sahabat dan konco pajak biar nanti paham dan mengerti terkait dengan perbendaharaan dan kas daerah. Oke, Pak Denny, saya mau tanya nih Pak, apa sih tugas dan pokok fungsi dari bidang perbendaharaan dan kas daerah itu Bapak? Oke, saya jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait dengan dasar hukum bidang perbendaharaan kas daerah ya Mas. Ya walaupun ini sahabat pajak dan konco pajak, ya, betul. Tapi mungkin juga perlu informasi terkait dengan tata kelola keuangan. Yap. Nah, ini perlu juga mungkin juga ya. Nah, ini saja ya. Siap. Mas Latif ya. Tugas pokok dan fungsi bidang perbendaharaan kas daerah itu yang pertama adalah menyiapkan anggaran kas. Nah, kita kan punya APBD itu. Nah, harus ada anggaran kasnya untuk tiap organisasi perangkat desa. Itu yang pertama. Yap. Terus yang kedua, menyiapkan SPD. Tahu nggak Mas Latif terkait dengan SPD? Belum saya Pak. Oke, saya jelaskan sebagai pengetahuan saja bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar juga. Nah, SPD ini merupakan surat penyediaan dana. Yap. Nah, penyediaan dana ini merupakan kelanjutan ketika anggaran itu sudah diinput di tiap-tiap OPD-nya. Nah, kemudian ketika akan mencarinya harus ada surat penyediaan dana ini. Ya, nah, betul. Ini merupakan roda berjalan Mas, terkait dengan pengelolaan APBD. Nah, tugas yang ketiga adalah menyiapkan SP2D. Nah, SP2D itu surat pencairan dana. Nah, ini untuk pembayaran. Nah, ketika keluar SP2D, nah kemudian ditransfer dari Bank Jateng selaku rekening kas umum daerah Kabupaten Karanganyar. Nah, ini teman-teman yang di OPD bisa langsung melakukan belanja, gitu. Nah, terus yang keempat, tugas kita adalah menyiapkan SP2B. Ini merupakan pengakuan atas pendapatan dan belanja dari Badan Layanan Umum Daerah. Yap. Badan Layanan Umum Daerah ini biasa kita sebut BLUP itu. Untuk teman-teman yang di PNS apa di ASN sudah mungkin sering mendengar, tapi untuk masyarakat mungkin enggak ya. Ya. Jadi Badan Layanan Umum Daerah ini contohnya itu ada yang di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, saya lanjut ya. Siap. Nah, tugas yang kelima, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Nah, ini merupakan rangkuman dari 4 tadi yang di atas, Pak. Oh iya, iya. Nah, akhirnya kan sudah dilakukan pembayaran itu. Nah, kita yang menyiapkan. Gitu. Nah, lanjut ya. Siap. Yang keenam, melaksanakan pemberian pinjaman atas nama daerah. Nah, selama saya kebetulan di Kabid Perbendaharaan Kas ini memang terkait pinjaman daerah itu belum pernah dilakukan. Dan moga-moga tidak. Karena alhamdulillah Kabupaten Karanganyar dengan sokongan dukungan dari kabupaten, seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar, itu kita mempunyai PAD yang melimpah. PAD-nya melimpah. PAD yang melimpah. Dan moga-moga akan terus naik dan naik terus. Sehingga bisa mendanai semua program kegiatan. Ya, betul sekali. Nah, itu ya. Saya lanjutkan ya. Siap. Mas Latif ya. Siap Pak Denny. Yang ketujuh, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola dan menata usahakan investasi daerah. Nah, yang sudah kita lakukan pada saat ini adalah investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek. Nah, itu berupa deposito. Ya, deposito. Deposito. Nah, ini dilakukan ketika semua belanja daerah baik yang urusan wajib maupun pilihan itu sudah dilaksanakan. Nah, itu baru ketika memang ada idle di RKUD kita lakukan penempatan deposito. Ya. Nah, saya lanjutkan. Yang ke-8, melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
saya lanjut aja ya. Ya, siap. Kesembilan, melakukan penagihan piutang daerah. Nah, kita kadang-kadang kan ada piutang daerah itu. Kayak ada piutang pajak, Ya. terus piutang retribusi kalau memang sudah diterapkan. Nah, itu menjadi tugas kami untuk melakukan pengelolaan terhadap hal itu. Yang ke-10, tugas kami adalah membantu bendahara umum daerah. Ya, dalam hal ini merupakan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk menyiapkan laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank. Ya. Nah, di pemerintah daerah kan sebenarnya kan ada transaksi tiap hari itu. Ya. Apakah itu belanja, apakah itu pendapatan, pasti ada. Nah, kita harus menyiapkan laporan posisi kas harian ini dan rekodnya di pajak. Jadi menyeimbangkan antara transaksi real dengan apa yang ada di saldo di bank. Nah, begitu Mas. Saya lanjutkan. Yang ke-11, menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa surat-surat berharga untuk aset lancar. Nah, tadi saya bilang ada deposito. Nah, itu kan deposito kan ada biljet itu. Ada biljet tadi? Ada. Nah, itu kita yang menyimpan. Wah, Nah, jadi... tapi di situ ada tanggung jawab kita juga, jangan sampai hilang, ya kan? Ya, betul. Lanjut. Untuk tugas yang berikutnya, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang dituju. Nah, kita yang ada sekarang memang dari bank saja, karena memang RKUD kita hanya di Bank Jateng. Di Bank Jateng hanya di Bank Jateng saja. Oke. Lanjut ya. Ya. Tugas selanjutnya adalah menyimpan uang daerah serta melaksanakan penempatan uang daerah antara lain pengadministrasian jasa giro kas umum daerah, jasa giro pemegang kas, tabungan dan pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan. Nah, kita tiap tahun itu menyiapkan laporan. Ya. Jadi sisa saldo untuk tiap-tiap yang saya sebutkan tadi itu harus dilaporkan ke bupati lewat bendahara umum daerah. Nah, gitu. Lanjut. Selanjutnya, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Nah, ini merupakan fungsi controlling saja terkait dengan belanja dan pendapatan. Kemudian, bertanggung jawab terhadap pengadministrasian penerimaan pembiayaan daerah antara lain yang berasal dari silpa tahun sebelumnya dan penarikan aset amanjemen unit atau AMU dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk atau bank penyimpan kamus daerah. Saya lanjut saja ya, ini nggak perlu penjelasan lebih ini. Ya. Kemudian mengadministrasikan penerimaan pengembalian gaji tahun anggaran sebelumnya, penerimaan taspen, sumbangan masyarakat atau sebutan lainnya, dan pengembalian belanja tahun anggaran sebelumnya. Nah, ini kita melayani PNS nih sama P3K terhadap gaji. Nah, itu. Karena di situ memang banyak sekali mungkin ada yang kurang gaji atau pengembalian kelebihan. Nah, karena memang seperti itu ya harus dilakukan proses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Lanjut ya, Mas ya. Siap, silakan, Pak. Menyusun program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Nah, ini sebenarnya terkait dengan program kegiatan yang ada di bidang kami, bidang perbendaharaan dan kas. Nah, kita kan punya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah, di situ ada budgeting yang kemudian kami harus mengalokasikan pertanggungjawaban terhadap itu. Nah, ini ke bawah sampai tugas selanjutnya itu merupakan tugas-tugas kami di internal untuk melaksanakan penganggaran yang ada di kami. Nah, itu tugas dan fungsi kami, Mas Latif, di perbendaharaan dan kas. Wah, luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan semua sahabat pajak dan konco pajak terkait dengan paparan dan juga diskusi yang sangat menarik sekali yang telah memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan perbendaharaan dan kas daerah. Semoga ini bisa menjadikan referensi dan tentunya ini ada kenang-kenangan. Wah, ada kenang-kenangan juga nih. Hebat buat narasumber kita yang luar biasa. Oke. Pak Denny bisa diterima. Oke, terima Dan kasih. kita beri plus. Oke. Nah, Oh, dibuka. Oke, kita buka ya. Kita buka, silakan Pak. Oke, Dibuka saya dulu. lihatnya nih. Wow. Kuning-kuning ini ya. Kuning ya. Oke, siap. Ini Oke. bagus sekali ini. Kapan-kapan diundang lagi ya. Kalau Oke, gitu ya. Pak. Nah, ini dukungan dari apa ini? Oke, ini Panguripan, di ya. depannya. Oh, Panguripan ini episode coba ini. 5, terus ini ada Oke.
BKD Cinema Ya. Art Film, channel YouTube-nya BKD Wah, Kabupaten oke. Karanganyar. Terus maju pokoknya ya. Terus Kita maju. dukung. Dan tentunya buat masyarakat, sahabat pajak dan konco pajak, terus ikuti di channel YouTube BKD Kabupaten Karanganyar karena ini sangat banyak sekali informasi dan wawasan yang sangat menarik. Oleh karena itu buat sahabat pajak, konco pajak, terus ikuti YouTube atau channel di BKD Kabupaten Karanganyar. Oke. Sarang hiyo. Sarang Dan saya hiyo. ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu di Ya, episode yang selanjutnya. dadah, bye-bye. Terima kasih. Dadah.